Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinatul Hakiki, NIM 2019-3034. Saya di sini dari kelompok 11 akan menjelaskan sedikit tentang pada sub ketiga yang mengenai tentang kebijakan fiskal menurut Islam. Langsung saja, Islam sebagai agama paripurna tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, akan tetapi mencakup semua aspek termasuk masalah negara dan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, organisasi mendapat perhatian utama. Al-Mawardi, seorang pemikir terkemuka pada abad ke-5, berpendapat bahwa pelaksanaan imamah atau kepemimpinan politik keagamaan itu merupakan kekuasaan absolut, dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, negara memiliki peran aktif demi terrealisasinya tujuan material dan spiritual. Dalam Islam, terpenuhnya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu negara itu bergantung pada kemampuan pemerintahan mengumpulkan pendapat dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Selanjutnya ialah keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas dan filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja, akan tetapi sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara. Al-Quran tidak memberikan perincian kebijakan fiskal, akan tetapi ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsipnya. Pengarah yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasannya itu, dengan demikian sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah Al-Quran. Dalam Islam, kebijakan fiskal itu merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan sejahtera umum. Dan dalam menjalankan roda pemerintahan Islam itu memerlukan dana untuk berbagai jenis pembiayaan. Di dunia Islam, pemerintah memerlukan dana untuk menggunakan APBN dalam rangka mengendalikan pengeluaran pemerintah yang sesuai dengan jumlah pendapatannya. Sesuai dari anggaran pemerintah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan pokok dari setiap pemerintahan Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negara dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Lebih jauh lagi, dalam Islam yang dimaksud dengan kesejahteraan bukanlah semata-mata diperoleh dari kekayaan material saja yang setiap tahun dapat diukur dengan statistik pendapatan nasional. Akan tapi itu termasuk juga kesejahteraan rohani di dunia dan akhirat juga. Dan dalam sistem ekonomi Islam itu, walaupun pola anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional, ialah klasik dan non-klasik, namun penggalian sumber-sumber dana didasarkan pada syariah terhadap pengaturan pendapatan publik. Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan dana itu disebut Baitul Mal atau bendahara negara.
Baitul Mal sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, yakni bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis, makna lugawinya Baitul Mal itu berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis atau makna istilahinya itu sebagaimana uraian Abdul Al-Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulat Al-Khalifah. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta itu baik berupa tanah, bangunan, barang, tambang, uang, komoditas, perdagangan maupun harta benda lainnya, di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara, dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya, maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal. Secara hukum harta itu adalah hak Baitul Mal bagi yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum. Adapun ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam ialah ada 3. Yang pertama ialah pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran, dan yang kedua ialah sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas, misalnya kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Dan yang ketiga ialah perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang, misalnya zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Yaitu mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang poin ketiga mengenai kebijakan fiskal menurut Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.